Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Etika Administrasi Publik. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Malika Masliban, yang kedua ada Juwita Herniani, yang ketiga ada Najwa Putri, yang keempat ada Nuyasa, dan yang kelima ada Muhammad Rizky Akbar. Tugas ini dibuat dalam bentuk video presentasi dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan nilai tugas kelompok yang diberikan oleh Bapak dosen kami. Langsung saja untuk pembahasan di materi slide pertama yang akan dibacakan oleh saya, Malika Masliban. Oke, pada materi di slide pertama ini dengan pembahasan asal-usul etika. Nah, secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Nah, apa itu etikos? Etikos berarti keadaan, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah ini berasal dari kata Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, yang artinya budi pekerti. Dan sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tata susila. KBTS dalam buku etikanya menjelaskan lebih jelas lagi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai bentuk arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak yang artinya adalah adat kebiasaan. Dalam arti ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik. Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibekukan dalam bentuk kaidah, aturan, atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Kaidah, norma, atau aturan ini pada dasarnya menyangkut baik buruk perilaku manusia. Itu saja untuk pembahasan di materi slide pertama, dan slide kedua yang akan dibacakan oleh Juwita Herniani. Masalah publik adalah masalah yang berdampak luas pada kehidupan publik yang terus meningkat dan beragam sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat serta membutuhkan penanganan yang cepat dan akurat oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan publik merupakan agenda kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintahan yang merupakan tanggapan terhadap masalah publik. Dalam perumusan kebijakan, pemerintahan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Jadi, dalam menyelesaikan masalah publik yang sangat terpenting adalah hubungan normatif antara pejabat publik dengan masyarakat, yang berarti bahwa pejabat publik harus memahami kebutuhan masyarakat yang dimimpinnya. Kumorotomo 1999 membahas ukuran-ukuran normatif yang terdapat dalam interaksi antara penguasa, penyelenggara atau administrasi negara dengan masyarakat umum, serta bagaimana seharusnya kebijakan publik itu dilaksanakan. Adapun ukuran normatif tersebut adalah keadilan sosial, partisipasi, dan aspirasi warga negara, masalah-masalah lingkungan, penyelenggaraan umum, moral individu dan moral kelompok, serta pertanggungjawaban administrasi dan analisis etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar. Saya akan menjelaskan etika pelayanan publik. Etika pelayanan publik merujuk pada prinsip-prinsip moral dan profesionalisme yang harus dipegang oleh para pekerja publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Makasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Najwa Putri dengan NPM A1A230034. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah etika terapan.
Etika sedang naik daun jika dipandang pada skala dunia. Selama kira-kira 5 dasawarsa terakhir ini, wajah filsafat moral berubah cukup radikal. Tidak bisa disangkal, dalam situasi kita sekarang ini, etika sedang naik daun. Hal itu terutama tampak dengan penampilannya sebagai etika terapan. Kadang-kadang juga disebut filsafat terapan. Pada awal ke-20, etika dipraktikkan sebagai melatika. Bagi melatika, pertanyaan pokok adalah apa yang maksudkan jika suatu perbuatan disebut baik atau buruk, artinya kategori seperti baik, buruk, layak, sebagainya bila dipakai dalam konteks etis. Kiranya sudah dengan pendekatan seperti itu, mereka justru menjauhi aktualisasi di bidang moral. Pertama, perkembangan pesat di bidang ilmu dan teknologi menimbulkan banyak persoalan etis yang besar, khususnya dalam sektor ilmu-ilmu biomedis. Sebentar lagi pada pasal ke-6, kita kembali pada faktor pertama ini. Kedua, dalam masyarakat tahun 1960-an tercipta semacam iklim moral yang berolah mengundang minat baru atau untuk etika. Di Amerika Serikat, pada waktu itu berlangsung puncak perjuangan civil rights, hak-hak warga negara, khususnya persamaan hak bagi golongan kulit hitam, mulai di dunia barat, tapi tidak terbatas di situ. Waktu itu terlihat gerakan kuat yang menuntut persamaan hak wanita. Pada akhir tahun 1960-an, permulaan 1970-an, terjadi juga revolusi mahasiswa beberapa negara barat dengan salah satu puncaknya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Konsepsi etika sebenarnya sudah lama diterima sebagai suatu sistem nilai yang tumbuh dan berkembang pada peradaban manusia. Sehingga dengan demikian pada dasarnya etika berkenaan dengan serangkaian upaya yang menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dalam tatanan kehidupan yang kolektif. Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat bukanlah sekadar menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, suatu nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan pengaruh secara moral. Dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berkata bahwa melalui penghayatan etis yang baik, seseorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan diri sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan, yang tercermin dalam perilaku hidup sehari-hari. Secara umum, tugas pokok pemerintahan mencakup 7 bidang pelayanan, akan tetapi dapat lebih difokuskan lagi menjadi 3 fungsi yang utama, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Dipandang dari sudut etika, keberhasilan seorang dapat melaksanakan tugas dan fungsi diamanahkan haruslah dapat diukur dari ketiga fungsi tersebut.